ya ke Manado, kemudian ketemu izin pelintas ke Ketum dan Sekjen Pengda di Manado, dan ternyata kita discuss dan kita eksplor sepertinya bisa dieskalate untuk dikolaborasikan dengan Swedia, karena memang kalau dari fokusnya temanya itu kalau di Swedia itu kan energi ya, energi, kemudian marine energy atau ocean energy. Nah itu ternyata kok nyambung gitu dengan apa yang hasil diskusi dengan Pak Heski. Kemudian saya sampaikan sebenarnya kalau teman-teman dari pendidikan itu memang biasanya jalurnya dari Dikti, kemudian dari departemen gitu ya, dari kementerian. Nah, namun barangkali kita juga bisa mencoba pintu lain melalui alumni Swedia ini, karena saya pikir kemarin waktu paparan dari PLN ya, itu bahwa ocean energy dari Sulawesi Utara itu menjadi ini ya salah satu titik di peta EBT-nya PLN gitu. Jadi pas lah saya pikir untuk artinya selain dari sisi bisnis, maksudnya kita juga ada dari sisi edukasi atau akademisi ya, karena kan supaya sustain itu kan juga harus ada ekosistem untuk mendukung penerapan atau implementasi dari EBT. Dan kemarin saya lihat ada geothermal juga, saya sempat discuss dengan Pak Heski ya. Jadi sebenarnya kita kemarin masih sebenarnya bincang-bincang santai, tapi mudah-mudahan bisa ada sesuatu yang bisa kita kolaborasikan untuk bersama-sama, karena kebetulan Pak Dubesnya ini juga sangat support dan menyatakan bahwa sebenarnya Swedia ini sangat generous ya untuk sharing knowledge kah, sharing research kah. Nah itu yang kemudian kita coba matchkan dengan apa yang menjadi concern di Unstrat ya. Nah ini kami berempat, ada saya, Mas Faiz, Mbak Rima, dan Mas Kamil ini sedang connecting. Harapannya ini kita masih diskusi awal. Kemudian barangkali proposalnya sudah ada seperti apa, nanti kita akan istilahnya bersama-sama mencoba mematchkan dengan perguruan tinggi yang ada di Swedia. Karena memang di Swedia kan ya pasti setiap perguruan tinggi ada temanya ya, ada heavy-nya, ada yang di teknik, ada yang di bisnis, ada yang di maritime, ada yang di energi, water management dan sebagainya. Jadi itu mungkin dari saya perkenalan, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan. Memang kami ini kalau di alumni Swedia rapatnya biasanya weekend, cuma Sabtu Minggu gitu. Jadi memang iya, karena memang kita juga berusaha keseimbangan ya dengan tugas-tugas utama kita masing-masing. Mungkin barangkali itu dari saya perkenalan dan pembukaan. Ya, terima kasih Bu Doti dan teman-teman semua yang salam kenal semua ya. Dan memang waktu Heski sampaikan itu pada saya sangat senang sekali, dan itu sangat nyambung dengan tema kita. Kita akan mengadakan atau menyelenggarakan International Conference, juga temanya itu tentang energi dan marine industry. Dan memang yang menjadi salah satu andalan, terutama di fakultas kita, fakultas MIPA, itu adalah energi dan environment. Nah, kalau Bu Reni itu memang di perikanan dia, marine dan fisheries and marine science ya. Jadi itu sudah nyambung sekali. Dan sebenarnya Wakil Rektor bidang perencanaan dan kerjasama, mereka sudah sementara membuat draftnya ini, dan itu akan disodorkan. Tapi mungkin Prof. Sangker tadi masih ada kegiatan lain. Dia yang minta jam seperti ini karena memang ada kegiatan. Nah, jadi mungkin sebentar lagi akan bergabung. Jadi itu memang kita belum ada kerjasama dengan Swedia ya. Kalau Denmark kita sudah punya. Denmark ada kalau Swedia. Ya?
Belum Belum ada ada. kalau Swedia, belum. Iya. Stockholm ya. Beautiful Ya. city. Ya. Ya, Atau seperti mungkin itu. Ya, Ya. atau mungkin boleh sharing informasi yang dengan Denmark, misalnya bidangnya apa, kemudian dengan perguruan tingginya apa, dan apa target deliverables-nya apa gitu barangkali Pak Beni. Saya kebetulan tidak ikut ke Denmark waktu itu, tetapi itu kayaknya tentang energi juga ya. Reni, do you know about it? Iya, yep. Not much though, nggak terlalu banyak, tapi ya berhubungan dengan energi juga. Ya. Becky, Nanti mungkin bisa ditanyakan ke Pak Sangker tadi, Prof. Sangker tadi. R4 tahu sekali ya. Ya. Jadi begini, mungkin saya bisa menginformasikan, kebetulan saya ikut juga dengan Iya, Heski ikut ya. Oh ya. tapi tidak ke Denmarknya, tapi implementasi kegiatan yang ada di yang di Indonesia. Kita visibility study untuk renewable energy dengan kerjasama dengan Danish Energy yang ada di Denmark. Tapi di Sulawesi Utara ini dibawahi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi seperti itu. Jadi kolaborasi dengan BUMN terkait, termasuk dengan PLN juga ikut bersama-sama untuk penyusunan itu. Dan sudah ada buku visibility study-nya tentang EBT yang ada di Sulut. Tapi memang concern waktu itu dengan Denmark itu yang berdasarkan apa yang dirancang juga oleh PLN. Kebetulan itu yang menjadi RUPTL-nya di PLN itu energi yang berhubungan dengan angin dan surya. Memang mungkin sangat menarik Bu ketika ada informasi baru tentang misalnya dengan Swedia kita punya riset tentang yang di sisi maritimnya. Nah, itu lebih menarik karena memang betul seperti yang Ibu Doti katakan, memang potensinya juga di Sulawesi Utara itu ada di Selat Sulawesi. Nah, mungkin itu informasinya. Oke, punten, berarti untuk yang dengan Swedia ini apakah sudah ada sektor khusus yang akan difokuskan? Saya kira kita seperti itu juga ya, tentang energi dan marin. Energi dan marin ya? Ya. Oke. Ini izin mungkin saya ke teman-teman alumni Swedia. Ini ada Mbak Rima, Mas Faiz, dan Mas Kamil. Kira-kira kalau marin dan energi ini diarahkannya ke perguruan tinggi yang mana untuk riset atau kerjasama? Mungkin ke WMU Pak ya. Kalau merit kalau itu memang lebih ke KTH. Yang saya tahu Bu ya, karena saya pun juga bidang saya kebetulan bukan itu. Ya. Jadi kalau sepengetahuan agak putus-putus Pak halo. Faiz. Ya, Ya, agak putus-putus ya. Apakah sudah jelas Pak ya? Ya, ini sudah mendengar. Ya, kalau merit itu memang lebih ke WMU ya, sepengetahuan saya World Merit University. Tapi kalau misalnya energi itu memang yang di Swedia itu antara KTH atau Chalmers, ya. Tapi saya rasa memang lebih yang bagus itu lebih ke KTH. KTH sama WMU ya? Iya. Kalau KTH-nya yang apa? Tekniknya atau energi apa? Di KTH tahu saya banyak. Nah, ini Prof. Sangker tadi sudah masuk. Itu banyak. Oh, banyak KTH ya. Ya. Ini Bu Doti, Prof. Sangker tadi sudah masuk. Oke. Ya, selamat sore Prof. Selamat bergabung Prof. Prof. Sangker. Ya. Di jalan. Selamat sore Prof. Sore. Mohon maaf ini agak terlambat. Ya, karena barusan ada ikut ini mengeker ini bulan matahari urusan hilal untuk puasa. Oh iya. Sudah ditetapkan besok belum, ya? Di sini belum, barusan tadi hilalnya jadi kalau begitu ya, tapi kan tergantung bertanggung juga ya, daerah lain bagaimana ya gitu. Beberapa titik memang ya.
Iya begitu. Di Sulawesi Utara ada 2 kita. Iya, satu di Manado, satu di Minahasa Tondano. Unsrat punya alatnya, tapi belum tahu makainya. Teropongnya punya kita di Pak Heski itu alatnya. Ada. Di Pak Beni Pinonto kan itu alat teropong juga. Ada Punya Prof, teropong tapi bintang. iya ada klip ada. Pernah dipakai sebenarnya itu, tapi ya mungkin untuk melihat gerhana aja. Iya. Untuk melihat ramalan bulan. Bintangnya apa sih itu? Nah, lihat di situ, di keker. Oh. Guyon. Astronomi dan astrologi berarti digabung. Iya, betul. sama itu. Oke. Prof, kita lagi ngomong-ngomong tentang apa yang sudah dilakukan dengan Denmark waktu itu, dan kira-kira fokus apa kerjasama kita dengan Swedia. Nah, kita sudah kayaknya udah agak mengerucut sekarang ke energi dan marine. Iya. Jadi sama waktu kita kan Pak Eski juga diskusi dengan kami kemarin tuh ya di ruangan toh soal begitu kan ya. Jadi energi dengan marine kan begitu kan dilakukan ya. Apakah itu namanya menggunakan apa namanya potensial gelombang arus laut gitu kan, membuat generator mini di situ kan, ditaruh di mana sebagai percontohan untuk mengukur kekuatan apa namanya potensi energi arus di Sulawesi Utara itu berapa sih sebenarnya kan, kita kan belum pernah ngukur juga kan. Itu bisa juga dilihat kan, kalau peta arus mungkin bisa ya, peta arus ya barangkali ya bisa dapat ya, tapi kan kekuatan harus diukur betul di kedalaman kan. Ya begitu. Alatnya yang perlu dibikinkan mungkin alat yang sifatnya ya mungkin yang apa namanya untuk skala kecil dulu kan, bukan skala industri saya kira kan, hanya untuk melihat potensi dulu begitu kira-kira kan. Kalau di lab kita ya, lab teknik yang teknik pantai Kustel ada itu di labnya Menir Arthur Tambas, itu gelombang laut, gelombangnya naik berapa ada alatnya. Panjangnya kira-kira itu 8 meter panjangnya. Panjang apa namanya, semacam apa kolam buatan gitu ya, akuarium buatan ya. Kita goyang arusnya baru ada sedikit berapa. Ada itu. Bisa dilihat itu di labnya Menir Arthur Tambas, lab pantai. Nah, yang bantuan IDB kemarin, bantuan alat IDB itu ada. Ya. Yang di Fakultas Perikanan juga ada kan? Ada 2 kalau nggak salah. Perikanan itu deteksi macam-macam itu. Iya, tapi dia hanya apa ya, bukan energi listriknya dia itu kan. Itu lebih kepada kekuatan gelombangnya ya barangkali ya. Ya kan? Kalau yang di teknik itu yang panjang itu. Nah, sama simulasi software untuk simulasi juga menarik itu. Ya. Nah, dan makanya itu kalau kita fokus ke situ, ya kita gabung lah yang di teknik itu pantai apa, di perikanan kelautan itu apa, di MIPA apa, disatuin aja di situ, ya kan? Baru kemudian Swedia itu apa, kita bentuk semacam research center gitulah, ya kan? Walaupun centernya itu ad hoc, kita buat aja, ya. Apa? Center of the Research of Marine Energy misalnya, boleh gitu, ya kan? Nanti kita urus anunya apa MOU-nya sama MOA-nya. Ya itu urusan di administrasi di tempat kita. Mungkin juga perlu ditambahkan dengan lingkungan ya. Well, iya sih, tapi saya ini pikirnya gini loh. Pengalaman kita kalau terlalu banyak diurus nggak jadi gitu loh. Iya betul. Satu item dulu. Satu tapi mendalam gitu loh, bermanfaat itu nanti kan kemana-mana pastilah orang percaya kan, ya di situ. Memang sih lingkungan iya pasti kan, laut kan pasti ke lingkungan pastinya kan, iya ya. Tapi kan kita utamanya bukan ke lingkungan, utamanya memang karena kekuatan gelombang itu yang kita jadi fokus, iya kan. Kalau Denmark dulu lebih kepada energi terbarukan untuk satu skala kawasan kan begitu kan, ya desa apa namanya kota yang zero zero waste gitu kan, jadi semua jadi energi kan. Ya, yang kemarin itu yang dihitung itu Prof tentang LCMT, jadi low carbon model town. Jadi low carbon yang di tentang itu dihitung. Ya, tapi sekarang juga Swedia itu kemana arahnya itu ya? Kalau arahnya kemana kita punya potensi jadi match gitu ya? Ya kan begitu. Dan kita kalau soal energi terbarukan saya kira bagus itu ya, karena kan kaitannya dengan Sustainable Development Goals, ya kan? Ya, masuklah dengan isu-isu internasional saat ini, cocok begitu ya. Baru apa green economy kan juga begitu kan? Ya,
Kan nggak ada low carbon Green. juga sebenarnya itu. Green dan blue. Green and blue, ya betul, cocok kan di laut ya. Saya kira begitu, kita tinggal cari aja, nanti Ibu kan bisa mencarikan apakah cocok nggak ini kita kalau untuk urusan itu. Ya. Apalagi kalau dengan peti kemas bisa match itu tengah laut kita bisa buatkan. Udah cocok. Wah, mantap nih. Ya kan peti kemas tengah-tengah di situ kita buat rumpon gitu kan. Kita buat rumpon ada energi dari laut untuk dicobain kan di situ kan. Sambil kapal peti kemas lewat sambil memantau. Jadi ngecas listrik di situ kapal peti kemasnya. Iya. Jadi gini, Prof dan teman-teman. Jadi sempat sih saya waktu di Teluk Lamong itu kan anginnya kenceng banget. Ya. Nah, cuman nggak sustain. Artinya untuk dibuat sumber energi itu dia nggak stabil gitu kan. Jadi sebenarnya dulu mau bikin kayak pelleting gitulah, kayak ya tadi disampaikan di awal, kita memang sebaiknya ada satu pelleting ya, nanti kan bisa di cloning atau di scale up lagi, tapi yang penting sudah ada satu bukti yang bisa diterapkan. Jadi ini barangkali bentuknya apakah joint research gitu ya, atau? Iya, saya pikir joint research dulu, ini kan kita kan mau mapping juga kan, ya untuk melihat itu sustainability ya, keajegan arus kan, supaya satu tahun itu bisa dimanfaatkan. Ini kan kadang-kadang kan mungkin di arus bawahnya nggak ajak, tapi anginnya ajak, ya kan bisa kombinasi juga antara angin sama air kan, bisa juga kan itu satu solusi ya. Itu saya kira kita joint research Bu untuk awal ini ya, joint research dulu, kemudian lalu kita mencoba dengan inovasi industri, ya begitu skalanya baru secara kecil kan nggak masalah, gitu. Untuk research kita memang ada alokasi kelompok budget ya, itu kerjasama berbasis penelitian dan pendidikan. Kita punya blok anggaran itu ya, nggak besar sih, tapi kita alokasikan kalau kita sudah MOU, MOA, gunakan plot anggaran itu bisa khusus itu. Artinya sifat sifat kompetitifnya itu lebih ini penugasan begitu sifatnya. Ditugasin untuk melakukan riset karena kerjasama. Bukan riset yang sifatnya konvensional di kita ini kan pakai proposal kemudian dinilai oleh tim. Wah, kalau begitu nanti bisa nggak lolos itu. Tapi kalau kita pakai model yang penugasan mungkin bisa dijadikan satu anggaran sendiri gitu ya. Saya kira joint research Bu lebih pas itu ya. Joint research ya. Oke, kemudian yang untuk demand-nya atau rencananya apakah untuk satu satu kawasan atau satu gitu ya, kalau ngelihat scale. Ya, jadi kita begini aja Bu, kan kita mapping untuk melihat kondisi yang ada. Mapping kan pasti ada ya, mapping dulu kan. Lalu di antara mapping itu baru satu area kecil yang jadikan contoh gitu kan. Ya, mapping itu kan kita bisa melihat data-data yang ada selama ini ya. Tadi Bu katakan kan ada di Ambon itu tidak bisa karena tidak sustain ya, arusnya atau gelombangnya. Ya kita berdasarkan data yang ada kita cek juga itu daerah mana yang paling sustain, di antara yang ada itu baru kita lakukan pendalaman untuk menaruh alat misalnya untuk melihat gelombangnya dan seterusnya, gitu ya. Ya domainnya di daerahnya Sulawesi Utara pastinya kan. Ya. Kalau yang ini, Prof, kan PLN sempat paparan tuh PLN bahwa memang ada sumber energi di Sulawesi Utara. Nah itu mereka berarti statement itu mestinya sudah atas dasar studi ya, tapi itu belum pernah bekerja sama. Artinya studi itu tidak pernah didisclose, kemudian ada FGD atau disosialisasikan gitu dari PLN memang belum ini, Prof ya? Atau belum ada realisasi atau masih dalam rencana gitu mungkin? Iya, gini ya. Jadi kalau PLN itu kan memang energinya macam-macam di kita ya. Ada matahari, ada angin, ada laut ya. Kalau matahari pasti sudah didiskusikan jauh kalau matahari ini, bahkan sudah ada sudah berkembang lah kalau matahari di sini. Nah, tapi untuk angin sama arus laut ini memang belum berkembang jauh karena kalau angin itu ya beberapa tempat memang tidak sustain, ada beberapa daerah sustain. Makanya PLN belum berani kalau angin itu
paparkan lebih jauh ya, karena memang tadi itu sustainability daripada potensi angin memang belum merata. Nah, kalau untuk arus laut tadi itu saya katakan, kan itu pemetaannya harus komplit gitu ya. Kedalamannya seberapa, kedalaman arus, kedalaman sekian gitu ya. Jadi kadang-kadang PLN juga khawatir juga kalau dia menyatakan secara eksplisit arus laut itu potensinya sekian itu kan titik mana dulu kan, daerah mana dulu ya, itu juga perlu riset lebih mendalam gitu ya di situ. Itu jadi kita dengan PLN itu sifatnya baru apa namanya, data yang ada lalu mereka coba kaji ada potensi enggak berdasarkan peta-peta yang ada dan berdasarkan identifikasi yang ada. Saya kira gitu ya Pak Eski ya, kan selama ini kan kita PLN begitu ya kan, yang betul. sering kan Jadi, ya kan? ya, kalau Meta jadi kalau Rubayan dengan ya sama siapa namanya, Adinel One ya yang sering itu kan. Jadi kalau dengan PLN itu biasanya itu kan mereka mengacunya ke RUPTL ya, rencana usaha pengadaan tenaga listrik. Nah, jadi kalaupun item-item itu semua masuk, tapi kan sekali lagi kalau biasanya kan kalau PLN itu Bu, kecenderungan itu ke sisi bisnisnya. Jadi mana yang bagi mereka itu lebih menguntungkan, sekalipun potensinya ada, tapi dalam konteks bisnisnya itu masih memungkinkan untuk sumber energi yang lain, mereka menyampingkan apa yang mungkin ada. Contoh kemarin mungkin geothermal ada, tapi untuk pengembangan yang sumur yang selanjutnya mungkin mereka mengira-ngira lagi, lebih cenderung untuk pengembangan misalnya yang PLTS yang di Likupang. Nah, jadi kira-kira seperti itu, karena mereka kan core-nya core bisnis ya Bu ya. Jadi kalau di universitas kan lebih cenderung ke riset atau apa. Gitu. Ya, jadi khawatirnya PLN itu kalau sudah terlanjur jauh, bagaimana ini? Bagaimana aturannya? Itu juga belum ada kan. Ya, kalau untuk matahari kan sudah ada kan aturannya, dia bisa masuk. Ya, kalau untuk laut belum ada. Nah, itu. Ya, betul. Kita lebih baik masuk ke situ, kita dalamin aja Pak ya. Karena potensi itu ada. Ya, riset kan begitu. Soal laut di kekuasaan Ibu Doti itu. Namanya lebih mengerti Bu Doti gimana. Kan kadang-kadang kita perlu inovasi. Iya. Masalah laut Ibu Doti. Ya, jadi gini, kemarin juga sempat waktu diskusi itu sempat ini ya di challenge sih sebenarnya. Ya besar potensi, tapi demand bagaimana gitu. Itu jadi apa? Artinya jangan sampai apa yang sudah diinisiasi itu pemanfaatannya masih belum optimal. Jadi kemarin itu sempat di challenge antara pemanfaatan dengan research itu sendiri supaya bisa bisa dilakukan dalam bisa dimanfaatkan secara realistis gitu. Nah ini memang tadi benar, kalau PLN itu kan dia pasti akan mengutamakan sumber-sumber yang secara komersial justified gitu kan, yang mungkin lebih murah, hasilnya lebih banyak seperti itu. Jadi memang ketika diminta untuk riset, dia melakukan tapi itu tidak menjadi prioritas karena barangkali dianggap masih banyak sumber energi lain yang lebih kompetitif gitu ya. Nah, makanya ini yang kemudian akan menjadi, supaya proposal ini menjadi lebih seksi kan pasti kita butuh sesuatu yang lebih spesifik gitu, karena kan apa sih yang membedakan kerjasama ini dengan kerjasama perguruan tinggi lain, itu juga artinya perlu kita highlight gitu kan, supaya ini bisa langsung mendapatkan perhatian gitu. Artinya oh ya ini dibanding proposal yang lain bisa bisa seksi gitu, bisa lebih nendang gitu. Nah ini yang saya mohon masukan juga, kira-kira apa yang bisa lebih seksi dibandingkan tempat lain dari Sulawesi Utara. Ya mungkin dari saya Bu begini, jadi soal berbicara demand kalau di energi memang Sulut itu besar ya. Angka persisnya saya lupa, karena kita juga akan rencana ke depan akan menyuplai untuk kawasan ekonomi khusus Bitung. Kebetulan di tahun kemarin juga kan kita pemerintah sudah menetapkan kawasan khusus pariwisata di Likupang. Jadi itu juga sangat membutuhkan energi yang besar, dan di dalam RUPTL-nya PLN itu juga sebenarnya belum memasukkan dengan seberapa besar itu kebutuhan energi yang ada akan disediakan untuk kawasan pariwisata Likupang, Bu. Jadi seperti itu. Jadi
Itu juga bisa menjadi dasar alasan kita untuk mungkin bisa dimasukkan untuk penyusunan proposal, karena kita juga akan menunjang program pemerintah untuk kawasan ini. Mungkin begitu dari saya. Oke, baik, barangkali gini, karena kita memang kemarin tahun lalu kan kita alumni Swedia itu sempat webinar Blue Economy ya, kemudian bekerja sama dengan Bappenas mengusung tema Blue Economy, kemudian dengan Swedia Bappenas bersama-sama menyusun roadmap untuk menetapkan leading sektor mana yang didulukan untuk penerapan Blue Economy ini. Memang awal diskusi kayaknya terkait dengan perikanan dan tourism. Jadi yang tapi ini masih belum di set secara formal, hanya saja pada diskusi awal itu sempat dua sektor ini rasanya sangat bagus sekali untuk dijadikan leading sektor di awal roadmap penerapan Blue Economy. Namun demikian memang statement itu belum bisa belum secara formal di announce karena memang proses roadmap itu sendiri masih dalam diskusi gitu, masih on progress. Namun demikian kita bisa saja melakukan justifikasi tadi bahwa Likupang merupakan salah satu destinasi super prioritas. Barangkali apakah mungkin konsepnya mau dijadikan piloting blue tourism atau itu monggo silakan. Artinya sesuatu yang memang apalagi nanti presidensi kita kan G20 terkait dengan blue economy juga. Jadi itu akan menjadi added value yang berbeda dengan barangkali yang selama ini sudah ada gitu. Jadi saya pikir kata-kata blue economy dengan memasukkan blue tourism atau blue fishing ya sebenarnya itu akan menjadi menjadi nilai yang lebih gitu dibanding yang lain. Ini menurut saya, cuma saya nggak tahu nih apakah di dalam mungkin teman-teman dari alumni Swedia yang lain bisa ada tanggapan barangkali atau masukan, silakan. Ini anak-anak muda semua nih. Saya paling tua soalnya. Silakan teman-teman, Mbak Rima, Mas Faiz, Mas Kamil, barangkali tadi Mas Faiz sudah sampaikan ya mungkin alternatifnya dengan KTH atau dengan WMU. Barangkali Mas Kamil atau Mbak Rima ada saran atau gimana terkait ini? Ini Bu, mungkin masukan kalau tadi kan kalau di Swedia itu kan lebih energi sustainability. Tapi kalau misalnya lebih ke ekonomi masyarakat, apa mungkin diarahkan ke food kayak gitu. Kalau food tech kan, food technology kan di Swedia itu kan bagus ya juga. Di Lund juga ada kan food technology, jadi nanti pengembangan pangan fungsional untuk support ekonomi kayak gitu. Misalnya nggak bisa ke energi atau sustainability. Oke, sebagai opsi ya antara food teknologi atau energi tadi ya. Di Lund ya, Mbak Rima ya. Di Lund ada hampir semua sih Bu kayaknya. Kalau di Lund kan ada ini ya. Aduh, industri makanan itu lupa namanya. Mungkin Faiz ingat yang tempatnya Cynthia itu? Ya, bukan industri makanan, industri packaging. Oh ya, industri Tetra Pak. Tetra Pak ya. Oh, di nasional ya, kalau kita ya. Packaging itu ya. Dan kebetulan memang foundernya itu maksudnya Mas Faiz putus-putus, Mas Faiz. perusahaannya memang di Lund kebetulan tempatnya. Yang Tetra Pak gitu tadi. Tetra ya, setahu saya Tetra ya. Ya tapi nggak apa-apa, ini mungkin sebagai salah satu opsi juga selain dari energi tadi ada masukan food technology, barangkali bisa mana yang lebih menjadi prioritas, monggo silahkan. Mas Kamil ada masukan? Iya Bu, nyambung yang tadi energi itu sebenarnya di Uppsala kalau nggak salah pas zaman saya masih sekolah di situ sekitar 2-3 tahunan yang lalu itu emang lagi ada riset tentang ini Bu, pembangkit listrik tenaga tidal ya? Iya, tidal. Itu lagi gencar banget di Uppsala waktu itu. Oke. Ya. Berarti mungkin arahnya kalau yang marine energy itu dari Uppsala ya?
Ya, nanti saya bisa tanyakan sih ke carikan profesor yang bisa inline dengan tidal energy ini kalau emang nanti arahnya mau ke situ ya. Ya. Selebihnya Uppsala ya kaitannya sama biologi sih Bu. Kalau di Uppsala ya. Biology. Iya, kayak kedokteran, terus teman-teman saya rata-rata yang biologi di situ sih soalnya. Mungkin Pak Feki Mantiri bisa memberikan masukan, kebetulan ini bidangnya biologi, wakil dekan bidang 1 akademik FMIPA Unsrat. Silakan Pak Fek. Ya, baik, terima kasih Bu Doti, perkenalkan saya Feki. Ya, Salam jadi kenal, Pak. kalau berkaitan dengan biologi sih, salah satu unggulan kami yaitu bioteknologi dan bioinformatika. Kebetulan kami sedang mengusulkan program studi baru bioinformatika yang dimana sebenarnya bioteknologi itu dan bioinformatika kelihatan berlainan, tapi ada bidang-bidang di mana keduanya itu beririsan dan itu jadi unggulan kami di FMIPA sekarang. Jadi mungkin kalau kita mencari topik yang berhubungan dengan energi baru dan terbarukan, mungkin kita ke arah penggunaan biomasa untuk energi terbarukan, karena memang di fakultas kami ada kebetulan dia ketua jurusan fisika, dia sekarang penelitiannya banyak mengembangkan bioenergi, biofuel dengan menggunakan produk lokal untuk mengembangkan itu. Itu sih yang kegiatan kami di fakultas berhubungan dengan biologi. Mungkin itu yang bisa kami berikan sebagai masukan kalau memang bisa ada peluang untuk ke arah itu. Terima kasih. Ya, mungkin sebagai informasi, kemarin kedatangan Pak Menteri Bappenas ke Swedia itu juga ada terkait biomass juga sih. Nanti barangkali ini menjadi concern Swedia juga, biomass itu. Gini Bu ya, di Sulawesi Utara dengan Bappenas, dengan Central Queensland University, itu kita sudah mengembangkan yang namanya Project Triple Helix untuk peternakan sapi. Ya, ini untuk menjadi lumbung pangan sapi untuk Indonesia Timur, itu rencananya ya begitu. Ini baru dimulai saja. Ya, di situ juga ada program ya tentu saja bukan hanya daging sapinya ya, tapi sampai ke biogasnya ya, digunakan energi sampai begitu. Itu ya kira-kira sampai lahannya 300 hektar. Ada di satu kabupaten di Bola Mongondo Utara, dan kita sudah MOU dan sudah MOA untuk itu ya. Dan kita membentuk yang namanya Institute of Innovation Farming System di Unsrat. Ya, ini baru berjalan. Kita sedang proses untuk mencari tambahan pendanaan untuk itu. Jadi untuk food dalam pengertian pangan sapi, yaitu Sulawesi Utara di sini sedang digarap untuk sampai ke Indonesia Timur. Itu aja informasinya. Saya takut kalau tumpang tindih nanti malahan repot dengan Bappenasnya. Siap. Ya, monggo. Jadi yang barangkali yang masih belum ada kerjasama terkait bidang tersebut gitu ya, yang akan dimunculkan. Iya, dan bisa masuk RPJM gitu kan. Jadi kita peluang menteri dalam mereka juga ada kan, bisa begitu. Ya. Oke. Ya, gimana Pak Eski? Gimana teman-teman dari Unsrat ini? Silakan. Pak Beni, ada? Ya, saya kira itu sudah semakin mengerucut ya. Blue energy, baru di proses food processing-nya, baru juga ada energi biomass. Jadi seperti itu. Ya, nanti barangkali kita akan coba mengetik kembali nama-nama universitasnya, karena memang kan pronunciation-nya agak berbeda dengan penulisannya. Nanti kita coba apa yang disampaikan teman-teman alumni Swedia, nanti kita coba sampaikan nama-nama perguruan tingginya. Kemudian nanti apabila memang proposal tersebut, nanti kami akan lapor ke Pak Dubes untuk barangkali siapa yang in charge untuk mematangkan hal ini, dan apabila memang
ini kan lagi conference ya Pak Dubes sama Bu Dubes di Swedia. Nanti kalau memang kita coba mohonkan waktunya karena ini rencana bulan Juni ya acaranya ya. Tanggal 3 Juni di Bali. Di Bali ya. Oke, jadi nanti rencananya ada semacam MOU, MOA itu biasanya dengan pemerintah atau dengan perguruan tingginya langsung? Dengan rektor langsung ya. Iya, rektor. Jadi uni ke uni ya? Iya, begitu. Oke, kemudian ya saya pikir sementara mungkin itu dulu ya sambil kita menajamkan lagi. Tadi bidangnya sudah relatif tajam sih pada dua hal ya. Kemudian nanti kami akan coba barangkali mohon ada semacam drafting atau sesuatu untuk kami sampaikan ke Dubes. Kemudian nanti baru Zoom lagi untuk tindak lanjutnya. Oke Bu, mungkin gitu saya pikir kita akan mempersiapkan itu nanti dengan teman-teman yang di bagian kerjasama, kebetulan di bawah Pak Prof. Sangker tadi ini ada Ibu Cynthia Umbo juga, nanti Ibu Reni yang tahu paling pintar untuk mendrafting itu sebuah proposal itu, nanti mungkin 1 minggu ini kita susun buat langsung saya infokan ke Ibu Doti. Ya, termasuk nanti gitu ya, Prof. Sangker, memasukkan nama-nama perguruan tinggi sebagai opsi tadi ya, yang punya punya jurusan yang memang menjadi andalan. Siap. Ya, Uppsala, KTH, kemudian Lund dan WMU tadi yang saya catat. Bagus kalau itu semua termasuk dalam ini ya, 100 ini ya, I100 ya? Iya, 100 universitas terbaik itu bagus itu. Karena kita ada penilaian dari menteri. Oke, ini mohon izin kalau WMU berarti tidak masuk ranking karena itu perguruan tinggi yang binaan dari AIMO. Jadi kalau kami di Maritime itu ada organisasi yang menyatukan kami seluruh dunia, namanya AIMO, International Maritime Organization, pusatnya di London. Nah, itu dia mendirikan WMU ini, jadi semacam technical assistant awalnya, kemudian menjadi WMU, cuman memang tidak ada peringkat ya, karena memang dia semacam afiliasi dengan AIMO. Nah, memang kalau memang dipersyaratkan peringkat, nanti monggo kerso dari Uppsala, KTH atau Lund mana yang menjadi dapat memberikan lebih lah bagi Unsrat. Bu Doti, mungkin saya ada pertanyaan singkat saja. Apakah kita akan langsung mulai dengan MOU sementara belum ada aktivitas apa-apa kerjasama antara dua universitas ini, atau misalnya universitas yang lain juga? Bagaimana Pak Sangker? Prof. Sangker? Langsung MOU? Iya, makanya kan sekarang ini kan gini kan, kita ini masih ada waktu ya. Jadi kita kan mungkin minggu depan kita ketemu lagi kan ya dengan Pak Eski dan yang lain ngobrol kan untuk membuat semacam drafting ya sederhana untuk maunya kita ini kemana gitu ya, yang fokus dengan video sambil kita melihat apa yang ada di Uppsala dan lain-lain gitu ya. Yang bisa itu dimulai langsung. Begitu supaya nanti pada saat MOU kita sudah bisa diskusi gitu seperti yang sekarang ada CQU kan. Begitu MOU, setahun MOA, terus kita diskusi, terus mulai bergerak gitu. Bahkan pemerintah kabupaten pun menyediakan lahannya untuk peternakan sapi. Itu kan Pemprov pun membuat satgas, itu kan terus bergerak semua begitu ya. Soal dana nanti ketemu sekian dan nanti aja, tapi yang penting kita bergeraknya itu jelas kelihatan gitu. Ya, itu ya. Oke, good. Kalau juga mau berpartisipasi di international conference, kita bisa akomodir sebagai langkah action. Nah, iya, itu yang bagus sebenarnya Pak Dekan. Iya. Ya nggak apa-apa, kita kan ini kan bisa 3 tahun 4 tahun kan. Pertama kita ngobrol soal plan-nya dulu, buat diskusi ya dengan secondary data dulu kita diskusi. Ada paper itu juga salah satu langkah kan. Ada work plan kan untuk itu kan biasanya. Ya. Bisa mulai dengan mengundang menjadi narasumber juga sudah satu aktivitas. Iya itu juga kita bisa atur. Terus konsisten kita mau kemana arahnya gitu. Jelas. Memang topiknya udah ke arah sini. Energi dan industri. Ya udah kita kapan ketemu lah ini kan. Senin Selasa ketemu untuk langsung kita rundingkan. Ada Cynthia juga. Ya. Oke, Prof. Selasa sore. Selasa ya. Oke, Selasa. Oh iya ya, Selasa pagi, sore lah ya. Selasa saya masih lihat ya Selasa
sore saya berangkat atau Rabu pagi ya, kelihatan saya berangkat Selasa ini katanya. Masih belum tahu Selasanya. Kalau enggak, menunggu informasi Prof. Sangker saja. ya oke. Nah. Bu Doti masih ada closing Saya statement atau apa? Saya pikir cukup. Ini sih sudah sangat produktif. Nanti kita langsung fokus ke topik tertentu yang menjadi highlight. Nanti barangkali kita akan coba informal dengan Kedubes, bagaimana nanti bisa mengkonekkan, mematchkan antara aspirasi di sini dengan match yang di sananya. Mungkin yang terakhir saya izin mau ambil dokumentasi ini untuk kepentingan kerjasama Unsrat dan Cik Reni. Kamera bisa Ya, silakan ya. Ini saya gelap ini ya, karena saya di mobil ini. Enggak apa, Prof. Oke. Ya, 1, 2. Ya. Thank you. Thank you. Terima kasih Bu Oke, Doti. terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Salam bagi Terima kasih. semuanya. Ya, salam Terima kasih, Bu untuk Doti. Terima Semoga kasih, Prof. jadi, para semoga alumni. berhasil. Selamat Ya. menunaikan Pasti, ibadah Bu. puasa. Ya, Sama-sama, terima kasih. Matur nuwun. Thank you. Izin deh. Oke, terima kasih. Ya. Ya, begitu ya. Ya. Meski ya. Iya, Prof. Jadi tinggal nunggu waktunya Prof deh. Saya kira cepat dibikin aja ini. Kalau transfer remunerasi duitnya terserah dirimu semua ini. Aduh. Baking your ngambil draft. dulu. Baking your draft, no? Undang dulu dong orang jadi narasumber toh. Iya. Itu aktivitas. Kalau kita lihat sih sistem kerjanya Ibu Doti itu ya seperti itu. Dia maunya progresnya jalan tuk semua itu terus. Jadi tinggal kalau dia bilang begitu ya berarti orang mesti responnya mesti cepat. Ya, cepat Kalau- bikin. Nanti Kalau menggelinding MOU kan. kan dia masih agak general. Nanti Iya, itu Enggak bi. Orang barat juga maunya lah kegiatannya apa, MOA-nya apa Iya. kan begitu juga. ya. Makanya Tapi kita yang penting menggelinding. Yang penting dorong so dilibatkan awal apa saja. Ya. Ustaz. Ini mungkin Ya, kan ini nanti ada kan- Mas betul. Kamil ini juga yang akan memfasilitasi kita berhubungan dengan dunia pendidikan yang ada di Swedia. Saya sudah komunikasi dengan Mas Kamil. Nanti dia juga yang akan share untuk kegiatan konferensi ini, Prof, ke guru profesor-profesor Ya. dan peneliti di Swedia. Ya, nanti kan kita bisa minta dana Uni Eropa. Seperti yang pengalaman kita pernah berhasil berapa kali kan. Iya, Pakai iya. Erasmus kan, boleh Ya. konsorsium berapa perguruan tinggi gitu. Jadi juga kan, itu cara contoh aja kalau mau cari dana besar ya. Ajak mereka buat proposal gitu. Apalagi mereka sekarang lagi butuh sekali energi. Iya sebenarnya begitu. Mereka cari inovasi kok kan. Inovasi ya. Kalau gelombang kita nggak sustain ya inovasi alatnya kan. Nanti kalah sama Cina leh. Ya. Oke. Terima kasih semua ya, Prof. Oke, makasih semuanya. Yuk. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Malam. Malam.